bahwa hari ini kita rapat Puspida dan unsur-unsur terkait kita membahas, ingin mendapat masukan, pikiran dari ada DPRD juga ada, dari unsur Puspida lengkap, ada Pak Tidari, ada Ketua Pengadilan Negeri. Kita sudah menginventarisir seluruh saran dan masukan yang berkembang dalam rapat tadi. Salah satunya adalah segera kita bentuk Satgas. Nah, Satgas ini secara nasional itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional di pusat. Sedangkan hierarkinya sampai ke bawah, ke kabupaten, provinsi, ke kota, itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan tadi sudah masuk banyak hal-hal teknis. Dan itu setelah nanti hari ini juga kita bentuk Satgas, tentunya melibatkan semua unsur terkait untuk lebih membahas lagi hal-hal yang lebih detail lagi. Langkah-langkah pencegahannya seperti apa, tadi juga ada sosialisasi nanti, lalu ada pintu masuk, misalnya pelabuhan Tual, bandara, ada permintaan posko harus ada di pelabuhan besar, pelabuhan Dumar, semua kita akomodir. Nanti dari Satgas tadi itu kan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan termasuk alat untuk mendeteksi suhu badan itu dan juga masker dan lain-lain. Dari terutama kita distribusikan kepada kantor-kantor layanan publik yang setiap saat melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu dapat kami sampaikan. Ya, Pak Wali Kota. Khusus untuk misalnya larangan, bukan larangan ya, anjuran untuk sebaiknya masjid atau gereja ibadah minggu dan sholat Jumatan kami belum ke situ. Saya justru berpendapat dengan satu keyakinan yang sungguh bahwa hanyalah dengan pendekatan, sekalipun ada upaya sebagai manusia biasa, dari semua langkah yang kita lakukan, terakhir juga kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu sholat dan sembahyang itu penting, pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Karena yang kirim makhluk yang namanya corona kan juga datang dari Tuhan, tidak ada yang lain. Karena itu kami belum mengarah ke sana. Tergantung nanti tim Satgas ini dari hasil rapat, rekomendasinya seperti apa ya kami ikuti saja. Tapi untuk sementara itu belum. Sekolah juga demikian, karena di Provinsi Maluku juga hari ini libur. Belum ada larangan-larangan untuk anak-anak harus dirumahkan berapa hari. Itu belum, jadi jangan sampai kita dianggap terlalu mendahului, itu terlalu panik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan. Pak Wali Kota, dengan pembentukan Satgas tadi semua memerlukan biaya, Pak. Bagaimana? Itu pasti, karena di sini ada APBD itu belanja tak terduga. Yang namanya belanja tak terduga itu untuk mengantisipasi dalam 1 tahun anggaran hal-hal yang muncul di luar dugaan, termasuk yang ini kan bencana ini. Bencana sosial, ada bencana alam dan lain-lain. Itu bisa kita pakai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Jadi di dalam perintah undang-undang itu tentang masalah penanganan keamanan konflik itu adanya mesti kita titip di Kesbangpol. Yang tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada pada momen pilkada dan pileg. Yang kita prediksi pasti 2 momen itu ada gangguan keamanan. Kita sudah masukkan kembali di belanja tertentu. Dan kan kita ikuti perkembangan di medsos bahwa negara menyiapkan 1 triliun. Itu maksudnya kalau ternyata di daerah-daerah termasuk provinsi sudah ada indikasi dan ada yang sudah terkena virus, baru Satgas itulah mengusulkan pembiayaannya ke pusat. Tapi untuk pengadaan tadi masker dan lain-lain itu bisa kita siasati dari belanja tak terduga dan itu dibolehkan. Ini masalah yang menimpa masyarakat yang harus butuh penanganan segera. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk masalah stok ya. 9 bahan pokok tadi ya saya gunakan istilah Pak Kapolres ini setelah penjelasan ada tanda-tanda harapan. Artinya untuk beberapa bulan ke depan khususnya beras itu pasti tersedia. Hanya satu tadi yang agak menonjol adalah gula pasir dan bawang. Bawang karena musim hujan itu kualitas bawang cepat busuk.
Itu kalau pasokan bawang merah dari luar. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Mungkin himbauan Bapak kepada masyarakat agar jangan terlalu panik dengan Iya, artinya saya himbau kepada masyarakat tetap tenang, jangan cepat panik, tapi juga jangan pandang enteng. Artinya pola hidup sehari-hari, cuci tangan, kebiasaan mengkonsumsi sesuai penjelasan Ibu Dokter tadi, ya daya tahan tubuh tadi itu, minum madu, kemudian jeruk, vitamin C dan E, itu supaya kita lakukan. Karena ya kita mudah-mudahan pesimis dan berharap Tuhan menjauhkan kita dari penyakit yang satu itu. Mungkin penegasan kepada para penjual masker-masker di toko yang tadi disampaikan Ya, Ibu Perindah. saya sampaikan Nah, masker ini kan dari dulu sebenarnya tidak ada toko-toko yang jual masker. Kalau khusus kota yang saya tahu, masker itu hanya ada di dinas kesehatan dan puskesmas dan rumah sakit. Kebetulan saja ini corona datang, semua orang pada sibuk panik dan cari masker, lalu diisukan seolah-olah kulit ini habis. Lalu apalagi ada indikasi penimbunan masker dan lain-lain, dan lalu spekulasi harga masker, tidak. Saya yakin itu. Karena memang toko-toko dari dulu tidak ada yang jual masker. Nah, kebetulan bersamaan dengan yang corona ini, lalu diisukan wah ini sama dengan Surabaya dan lain-lain, tidak. Tapi kalau nanti ke depan dibutuhkan, pasti kita dengar kepada Satgas yang dibentuk. Kalau ketersediaan untuk tenaga medis dan itu masih ada, dan layanan-layanan publik saya yakin masih ada. Saya baru kemarin ambil 2 kotak dari rumah sakit karena anak-anak yang kuliah di Surabaya juga tidak ada, jadi mereka sekarang lagi dirumahkan saja. Saya kira itu saya sampaikan. Mungkin permintaan dari anggota DPRD tadi Pak Iqbal terkait dengan pencegahan lewat udara maupun lewat pelabuhan Pasti itu Pak. tadi juga Untuk sudah pelabuhan diperintahkan. ketekan. Pintu ini pelabuhan besar, kemudian Iya. bandara. Iya. Jadi harus tadi disampaikan juga perlu ditingkatkan langkah-langkah ikhtiar tadi. Kelihatannya di bandara belum itu, yang belum itu. Belum ada, ini yang perlu nanti kita segera, supaya kalau memang pengadaan dari kita tidak apa-apa, kalau hanya berapa buah kita kirim ke bandara. Kalau nanti bandara tidak menyadari, karena masyarakat yang aktivitas masuk dan keluar ini kan kebanyakan masyarakat kita. Ya. Kalau nanti ada indikasi sudah, tapi kita tidak berharap ya, tidak pernah berdoa untuk itu. Kalau itu ada ya Pak, kami jamin ya, biaya dan segalanya itu kan bisa diatasi oleh pemerintah daerah.